Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai ya market review kita ya. Oke, hari Jumat kemarin saya minta maaf ya, itu kita nggak sempet, ya saya nggak sempet ngabarin lagi hari Jumat kemarin. Oke, baik teman-teman lihat ya, ini kita mulai dari indeks harga saham gabungan dulu ya. Seperti biasa, ini kan udah ada berapa ya, satu dua ya. Jadi hari Kamis kemarin, Jumat, kemudian hari ini kelihatannya kayak sepertinya indeks udah mau kayak rebound gitu kan. Banyak orang bilang, wah ini saatnya masuk. Oke, kita lihat ya beberapa indikator. Apakah itu menunjukkan bahwa saatnya kita masuk? Pertama, teman-teman bisa lihat dari net sell lah ya. Net sell yang ada dalam 1 bulan ini masih terjadi net sell. Memang ada kecenderungan agak ini ya, agak berkurang net sales-nya ya. Tetapi bukan berarti dia udah selesai. Nah, kita lihat itu kalau dilihat dari next ya dari buy dan sell-nya Forens ya. Nah, kita lihat technical untuk indeks harga saham gabungnya. Ini technical ini kemarin yang kita gambar di kelas ya. Ya kita lihat ya, ini kan penurunannya masih cenderung turun kan. Ya, jadi artinya masih membentuk lower high dan lower low. Ya, jadi ini udah ada pembentukan lower high dan lower low kan. Nah, apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat ini kan ya time frame daily. Ya, daily berarti kan dia dalam trend minornya di daily-nya itu masih dalam keadaan downtrend ya. Masih dalam keadaan down nih. Jadi pantulan yang beberapa biji ini, yang 3 biji sampai hari ini itu sebenarnya cuma pantulan yang belum merubah trend yang di minornya sama sekali. Jadi belum ada change of character sama sekali. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau lihat cuma dua. Karena gini, ya ini mungkin harus saya ingatkan lagi, kita nggak trading berdasarkan 1-2 candle ya. Kita harus bisa melihat secara keseluruhannya. Karena sebuah trend itu tidak mungkin serta-merta dengan mudahnya dia berubah. Ya, tolong pahami ini dulu ya. Jadi sebuah trend itu tidak mungkin serta-merta berubah. Ini sama dengan teman-teman kalau melihat ya. Kita lihat nih sekarang usaha pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Apakah itu sebuah pekerjaan yang oke, hari ini ya, ekonomi kayak daya belinya turun ya, kemudian dia injek likuiditas yang sangat besar ya, kemudian habis itu besok langsung daya belinya langsung meningkat? Tentu tidak kan. Itu butuh proses ya kan. Si masyarakatnya itu butuh menstabilkan dulu keuangannya ya. Jadi bukan cuma gara-gara bansos 300.000 kemudian habis itu daya beli naik, nggak bisa kan ya. Jadi sebuah trend itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu, bahwa dengan satu candle dia berubah. Tidak ya. Jadi sebuah trend, ingat sekali lagi, sebuah trend itu tidak mungkin serta-merta berubah. Nah, analogi yang sama itu dengan fundamental misalnya. Teman-teman lihat sebuah fundamental gitu ya. Fundamental sebuah perusahaan, apakah dia bisa serta-merta langsung berubah menjadi sebuah perusahaan yang darinya bobroknya minta ampun, kemudian langsung jadi sebuah perusahaan yang wow, rasio-rasionya semua kinclong ya, pendapatannya naik, salesnya naik, kemudian habis itu produknya diterima oleh masyarakat serta-merta seperti itu. Tentu tidak bisa kan? Ya, ini kalau teman-teman lihat dari sisi fundamental. Nah, kalau teman-teman lihat lagi ini tadi yang kita bicara mengenai daya beli, kemudian dari sisi fundamental. Nah, kemudian habis itu kalau teman-teman lihat dari teknikal ya, teknik atau mungkin gini deh. Kita bilang kitanya deh dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Lu dalam keadaan mungkin habis dipecat. Kemudian habis dipecat ya mau nggak mau harus makan tabungan kan? Ya, artinya makan uang tabungan gitu loh. Nah, uang tabungan itu kalau lu makan terus apakah dia akan langsung berubah atau dia akan langsung bertambah? Ya, tentu tidak kan? Lu mesti menjalani sebuah proses namanya, kalau misalnya lu mau dapat pekerjaan lagi lu mesti wawancara, interview ya, cari lowongan dan lain sebagainya. Nah, apakah cari lowongan itu mudah? Maksudnya mudah dalam arti kita bisa mendapatkannya sesuai dengan kriteria kita. Tentu itu kan dia butuh proses kan. Ya, butuh proses. Nah, akhirnya lu dapat pekerjaan, kemudian habis itu keuangan keluarga mulai berubah. Betul ya? Ya, itu jadi ada prosesnya kan. Ada sesuatu yang perlu lu jalanin dulu, baru habis itu lu bisa merubah lagi keadaan. Oke? Nah, demikian juga dengan market, dengan trading. Dia butuh proses untuk mengubah. Jadi sekarang teman-teman lihat ya, dia dalam keadaan downtrend. Jadi bukan berarti dalam 1, 2, 3 candle, maka trend itu akan berubah. Kita bicara di time frame yang gede ya, yang di daily ya. Nah, apalagi kalau teman-teman lihat di time frame yang lebih besar lagi, di monthly misalnya. Ya, monthly-nya untuk indeks harga saham gabungan di mana dia? Dia masih dalam keadaan uptrend. Ya, masih dalam keadaan uptrend, cuma di atasnya
dia sekarang dalam keadaan sideways. Teman-teman bisa lihat ya, ini sempat turun, ya kemudian habis itu dia kan udah sempat naik. Nah ini artinya dia udah jebol kan, sudah terjadi perubahan karakternya di daerah bawah juga udah ya. Nah ini dia udah up lagi, jadi monthly-nya sudah up, cuman daily-nya itu masih dalam keadaan tertekan ya, daily-nya. Jadi yang kita mau tunggu itu adalah apakah daerah sini ya, daerah 6.500 6.600 itu mampu menahan pergerakan teknikalnya. Kalau dia mampu menahan, artinya ya kita mungkin akan bersiap-siap, mungkin akan terjadi perubahan tren pada daily-nya. Mungkin ya, mungkin akan terjadi perubahan tren pada daily-nya. Tapi kalau tidak, nih misalnya ini nanti 6.600 6.500 jebol misalnya ya, berarti di monthly-nya pun dia udah mulai terjadi change of character. Jadi ada peluang major trendnya indeks harga saham gabungan itu akan balik arah menjadi downtrend gitu ya. Jadi ini yang sedang kita lihat gitu, sedang kita perhatikan apakah dia akan berubah trendnya. Kalau dia berubah trend berarti daily-nya juga pasti akan jebol ini daily-nya. Nah, karena daily-nya untuk saat ini kita lihat memang dia mulai berkurang kan ya. Jadi teman-teman bisa lihat lah ya pergerakan ini kan dia turun nih. Thread gitu kan, gede kan. Nah, ini mulai ada pantulan, artinya ada usaha, ada likuiditas yang mencoba untuk masuk ke dalam bursa. Yang mana mungkin di dalam itu ya, di dalam emiten-emiten bursa terutama yang big cap itu sudah dipandang lumayan murah gitu kan. Lumayan murah loh ya, lumayan murah. Nah, tetapi untuk beberapa hari ini, beberapa candle hijau ini kita lebih melihatnya pada apa itu namanya, perubahan pada ketentuan FCA ya, full call options, sehingga mengeluarkan brand dari situ ya, karena perubahan itu ya sehingga orang-orang jadi kayak tertarik kembali untuk beli brand ya. Itu yang kita lihat untuk beberapa. Jadi bukan dari sisi fundamental indeks harga saham gabungan itu terjadi kenaikan pada harganya, ini yang kita lihat ya. Nah memang sekali lagi ya, di daerah-daerah di monthly tadi kita bilang ya, di daerah 6.500 sampai 6.600 memang itu ada sebuah support ya yang kita harapkan kuat untuk menahan penurunan dari indeks ya. Moga-moga dia akan mulai sideways daerah situ. Nah mungkin nanti kalau udah mulai sideways ya kita mungkin baru lihat ada kesempatan nggak untuk kita mulai masuk. Kalau sekarang disuruh masuk, saya mungkin tidak ya. Ya, saya mungkin masih akan wait and see. Ya, saya mungkin masih akan wait and see. Apalagi kalau teman-teman tahu seasonalnya indeks harga saham gabungan, Agustus itu cenderung jelek. Ya, nah mungkin di bulan-bulan Agustus itulah kita melihat ada kesempatan nggak untuk membeli saham-saham yang sifatnya kita bilang apa ya, harga-harga mercy yang di harga-harga bajai gitu. Kita mau lihat seperti itu. Ya, oke. Nah kemudian teman-teman juga bisa lihat dari korelasi positifnya dengan rupiah. Ya, indeks harga saham gabungan korelasi positifnya sama rupiah. Nah, rupiah sendiri apa yang kita lihat? Masih ada potensi untuk melemah di tengah penguatan US dollar. Karena yang jadi masalah untuk US dollar itu kenapa masih tetap kuat sekali? Karena masih ada simpang siur tentang keputusan The Fed mau turunin suku bunga sekali apa dua kali. Ini sampai sekarang kan belum ada. Ya, memang udah ada polling yang menunjukkan bahwa pejabat-pejabat The Fed itu cenderung menginginkan dua kali. Ya, cenderung menginginkan dua kali. Tetapi keputusan apakah akan terjadi dua kali atau tidak, itu masih banyak data-data yang mesti diperhatikan, terutama untuk yang berhubungan dengan inflasinya. Ya, nah ini yang kita mau tunggu. Nah, itu pun baru akan terjadi di bulan September. Ya, di bulan September keputusan itu baru akan diambil di bulan September. Oke. Nah, jadi kalau dilihat dari bulan September, ini apa yang akan terjadi pada rupiah. Ya, jadi penguatan US dollar itu masih akan tetap begitu aja. Ya, sampai nanti ya mungkin di bulan Agustus baru akan ada price in. Ini yang kita lihat loh ya. Kalau kita urutin berdasarkan data-data ekonomi yang ada. Ya, kalau nanti akhirnya The Fed jadi menurunkan suku bunga, berarti kan ada potensi pelemahan pada US dollar kan, ada potensi penguatan pada rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya pasti naik-naik kan? Rupiah, lah kok ini udah turun 0,33%. Masih ingat gak kemarin ada Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri siapa lagi kan yang dipanggil oleh Presiden Jokowi. Kenapa tujuannya?
Tujuannya yaitu untuk mengingati rupiah. Ya, rupiah kalau misalnya dibiarkan itu akan terus melemah. Jadi yang terjadi hari ini apa? Intervensi. Karena hampir boleh bilang tidak ada data positif dari Indonesia yang benar-benar bisa menggerakkan rupiah. Ya, menguatkan rupiah secara sendiri gitu loh. Ya, dia otot rupiahnya itu ya jelas sangat-sangat masih sangat tidak kuat. Kita bukan lihat rupiah doang sih ya, kita lihat apa mata uang di kawasan Asia Tenggara termasuk yang Eropa pun semua melemah terhadap US dollar. Ya, jadi memang sangat kuat. Termasuk teman-teman bisa lihat emas kan. Ya, emas jelas itu akan terus melemah. Ya, akan terus melemah. Kita melihat masih ada potensi sampai kemana ya emas ya, saya lupa. Sebentar, kita lihat emas sebentar ya. Ada potensi sampai ke daerah berapa ya? Di daerah 2100 ya, 2100-an itu ada potensi untuk menuju ke daerah situ itu untuk emas. Ya, jadi artinya apa? Artinya ya peluang untuk penguatan US dollar itu masih cukup kuat. Ya kalau dia masih cukup kuat ya makanya kita masih ngelihat pergerakan dari indeks ya kalau sampai dia mau berubah trend misalnya oke, dia mungkin akan wait and see di bulan Juli, Agustus gitu kan. Nah, jadi kita harapkan adalah dia mungkin akan mulai sideways di daerah sekitar 6.500 sampai 6.600-an. Kita mau lihat seperti itu ya. Jadi ada potensi nanti mungkin akhir tahun ya ada potensi lebih baik. September misalnya akhirnya diputuskan penurunan suku bunga The Fed ya. Jadi ini mungkin jadi ada peluang untuk napas gitulah ya. Ada peluang untuk napas. Kemudian Oktober itu sudah mulai rezim pemerintahan yang baru kan ya. Kemudian habis itu kita mulai lihat mungkin nanti di situ akan ada kebijakan-kebijakan yang diprice oleh market. Ya kalau diprice oleh market itu biasanya kan ada likuiditas. Ya ada likuiditas. Kita bisa lihat ya net sales yang ada terjadi sampai hari ini itu memang sudah mulai sangat-sangat berkurang. Ya dibandingkan dengan awal-awal bulan kan. Itu penurunannya walaupun ya kalau dijumlahkan sampai hari ini itu masih net sell. Ya tetapi kita ngelihat memang tekanan untuk jualan itu udah mulai kecil. Ya, kita bisa lihat juga lah kayak BCA gitu kan. BCA ada di daerah support lagi ya, ada di daerah support ya sempat sampai ke berapa? Sampai ke 9.000 ya, pantul kan, ada mantulan di situ. Nah, kita masih menunggu tetap kita masih menunggu di daerah 8 ribuan. Kalau dia nanti datang kembali ke situ, nah ini yang kita mau tungguin kan. Ya, apalagi indeks mendukung untuk penurunan itu ya apalagi indeks mendukung untuk penurunan itu. Jadi karena itulah makanya kita sifatnya nggak buru-buru apalagi cuman big cap ya. Kalau big cap ya kita nggak gitu-gitu perhatian banget gitulah kepada big cap. Ya kenapa? Karena ini sifatnya udah gendut kan. Jadi kalau memang dia ada potensi lebih murah lagi, ya mungkin di situ kita mungkin akan mulai lihat ya. Karena potensi untuk upsize untuk big cap itu cenderung kecil dan lama. Ya itu kalau kita lihat dari potensi kalau kita trading kan. Kemudian BBRI juga sama kan. Nah, BBRI mungkin ya teman-teman pasti akan tanya ini direkturnya udah pada borong nih. Ya udah pada borong segala macam. Nah, sedangkan teman-teman kalau udah itu ya lihat dari video-video sebelumnya, kita tahu bahwa technical dari si BBRI itu memang belum menunjukkan uptrend ya atau perubahan pada trendnya itu belum ada. Ya memang cuman ada potensi pantulan kan. Ya ini saya masih gambar di sini. Ya ini adalah daerah di mana kita sebutnya sebagai daerah supply dan demand kan. Ya ada supply dan demand berarti ada unfulfilled order di situ. Karena itulah makanya mereka masuk situ. Di bawah sini juga masih ada lagi. Ini masih fresh. Ya di bawah juga masih ada. Ya, jadi masih ada potensi penurunannya masih cukup gede lah ya. Jadi kalau misalnya oke, ini kan karena 2 hari ini sudah terjadi pembelian misalnya oleh direktur. Nah, tapi hasilnya cuma segini. Ya, hasilnya paling cuma berapa? 4 tambah 4 ya sekitar 8% kan. Nah, jadi habis itu mulai koreksi lagi. Tapi memang bisa cek lah dia punya struktur kan. Strukturnya seperti apa. Nah, kita tinggal lihat ini kalau udah dites nih. Kalau nanti tes lagi udah pasti akan lebih lemah kan. Daerah sini kalau teman-teman scoring ya kalau teman-teman nilai ya di 3.970 sampai 4.200 itu sudah jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena ini udah tes sekali. Nanti tes lagi sekali.
Ya nanti tes lagi sekali, udah pasti akan jebol. Ya, nah di bawahnya masih ada loh potensi untuk daerah-daerah supply demand kan, misalnya di daerah 3.500, 3.600. Yang kita tinggal tunggu aja. Kalau indeks masih terus jelek, ya mungkin ini masih ada potensi untuk terjadi pelemahan. Tapi kalau indeks udah mulai sideways, nah mungkin juga BBRI atau Big Bank yang lain juga mungkin akan mulai sideways. Nah, pada saat dia sideways itu, artinya apa sideways? Ya, sideways itu artinya supply dan demand-nya udah mulai ketemu. Artinya harga dari seller sama harga dari buyer sudah mulai ketemu. Nah, kalau dia udah mulai ketemu, berarti mereka udah mulai bersepakat ada harga di situ. Sudah mulai bersepakat ada harga. Nah, kalau mereka udah mulai bersepakat dengan sebuah harga, nah kita tahu bahwa daerah tersebut kemungkinan besar ya satu kalau nggak akumulasi, berarti redistribusi. Gitu aja. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari situasi saat ini kemungkinan redistribusi atau akumulasi. Ya, nah kalau lihat penurunan dari BBRI, mungkin saja ini sudah akan mulai yang namanya akumulasi. Ya karena dia turunnya udah lumayan kan. Mari kita cek sebentar ya. Sampai dari atas sampai penurunan terendahnya itu sudah 36 hampir 37% untuk BBRI. Ya jadi ini udah lumayan buat banyak investor-investor yang yang mungkin suka sama BBRI, ini udah dianggap cukup murah. Jadi mereka udah mulai akan buy kan. Ya, tapi kalau teman-teman yang trader tahu technical, ya kita pasti akan mencari di mana resiko yang lebih rendah. Ya, resiko yang lebih rendah karena kita nggak menggunakan dollar cost averaging sebagai metode. Ya kita nggak melihat oh kalau ini masih floating loss, oke, gua ada dana inject biar floating loss-nya jadi lebih kecil. Enggak, bukan metodenya trader. Trader nggak melakukan averaging down. Ya, ini sekali lagi trader tidak melakukan averaging down. Kalau memang itu udah posisi rugi dan dia udah kena stop loss, itu keluar kita. Ya, kita kosong sama sekali. Jadi kita tinggal menunggu di mana resikonya yang terendah. Itu adalah posisi kita mau masuk. Ya, ingat ya itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini, kemudian teman-teman bandingkan, karena big cap sama indeks harga saham gabungan juga korelasinya kan cukup ini kan. Karena bobot-bobot kayak BBRI, bobot kayak BBCA, BMRI, BBNI itu kan cukup gede mempengaruhi pergerakan indeks kan. Nah, karena bobotnya gede, maka apa yang terjadi pada indeks itu ya kurang lebih tren yang akan terjadi pada saham-saham tersebut. Ya, nah kalau sekarang makanya kan balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Jadi pantulan 2-3 hari ini saya pikir akan jauh lebih banyak disebabkan oleh si brand lagi gitu. Ya, masih berkutik di daerah situlah. Ya, saya udah pernah share mengenai hitungan kalau seandainya misalnya kayak brand segala macam itu dikeluarkan, indeks itu harusnya sudah ada di daerah sekitar 5.600, 5.900. Jadi kalau sekarang ini ada di daerah sekitar 6.900-an, ya mungkin memang adalah usaha dari otoritas bursa untuk seenggaknya bikin indeks ini agak-agak cantik gitu loh. Ya, tapi kalau lihat dari sisi fundamentalnya atau kita bilang ya mungkin nilai wajarnya dan lain sebagainya, real nilai dari indeksnya itu sendiri nggak segini. Ya, tidak segitu. Ya, karena kalau misalnya teman-teman lihat ya, indeks kalau dia real, harusnya banyak sekali saham-saham yang bisa kita tradingkan. Betul nggak? Ya, nah teman-teman coba cek aja teknikal dari saham-saham yang bisa kita tradingkan berapa banyak. Hampir boleh dibilang sedikit sekali. Gitu. Nah, kalau sedikit sekali berarti nilai yang dicerminkan oleh indeks harga saham gabungan itu tidak real. Karena itu cuma digerakkan oleh beberapa saham. Gitu. Nah, kalau dia cuma digerakkan oleh beberapa saham, ini kan rawan sekali jebol. Coba bayangkan kalau misalnya si brand itu nggak dikeluarkan dari FCA. Brand itu tidak dikeluarkan dari papan pemantauan. Saya pikir ya hari ini indeks itu udah pasti di daerah 6.500. Gitu kan? Ya, nah jadi maka dari itu ya kita masih ngelihat ini masih ada usaha dari otoritas bursa untuk mempercantik aja ya, dia menurunkan ketentuan-ketentuan yang ada di FCA ya yang bisa masuk ke papan pemantauan khusus dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mengakomodir aja ya sehingga ya indeks itu ya masih kayak tetap kinclong-kinclong begini.
ya. Nah, jadi sekali lagi kita nggak lihat indeks itu mencerminkan realita di lapangan. Ini yang masih kita lihat. Jadi realita di lapangannya belum. Jadi kalau ditanya gue udah masuk belum? Kita enggak. Jadi yang kita masih pegang itu adalah saham-saham yang masih sesuai dengan trading plan-nya kita. Ambil contoh misalnya kayak JPFA. JPFA hari ini saya berharap dia jebol, ternyata cuman shadow ya. Jadi mungkin saja akan ada penurunan lagi ya. Mungkin masih akan ada ya. Karena Pak sudah naik ya lumayan tinggi ya. Ini 1 2 3 4 candle kan. Ya, di turunnya itu setengah mati tapi naiknya dengan gampang. Ini kalau teman-teman baca dari anatomi candlestick ya, ini artinya apa? Buyer masih di dalam gitu ya. Kalau dia pullback kemudian habis itu dia naik kembali, ya artinya ya ini usaha untuk dia jualan itu kan setengah mati tuh. Ya setengah mati jualan ya, jualan ketemu bayar, jualan ketemu bayar, jualan ketemu bayar. Terus udah sampai, udah selesai nih, udah daerah-daerah yang masih dianggap murah gitu. Ya, kemudian balik kembali dengan cepat. Itu kurang lebih ya kalau teman-teman baca dari candlestick-nya. Jadi ini balik dengan cepat, dia gampang baliknya. Ya, artinya stoknya itu masih stronger than market. Ya, stoknya, harga sahamnya atau sahamnya sendiri itu masih lebih kuat daripada indeksnya sendiri ya. Itu SIDO. Kemudian habis itu yang kita masih pegang itu adalah SIDO tadi JPFA ya. SIDO. Nah, SIDO teman-teman tinggal lihat, ini kita cuma tinggal menunggu konfirmasi breakout. Ini menunggu konfirmasi, nggak tahu besok itu kira-kira kalau dia bisa close di atas 760 itu udah breakout. Ya, dia udah breakout. Jadi kita udah bisa tentukan ini low-nya. Ini low yang valid. Jadi ini low 670 itu adalah low. Ya, jadi ini berarti ada kenaikan kembali ini 1 2 3. Oh, ini udah 4 ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini komet, ini udah komet. Ya, jadi udah tinggal biarkan dia jalan sendiri gitu ya, biar let the profit run gitu. Ya, run kemana? Ini target pertama kita dari sekitar 900. Ini SIDO. Ya, dan sekarang kita masih lihat itu trendnya masih utuh. Ya, ini yang masih kita pegang. Kemudian yang masih kita perhatikan adalah UNVR. UNVR cuman kan udah mulai ada dividends kan, jadi kalau dia ada corporate actions, nanti kita perhatikan lagi. Ya kalau sekarang ya mungkin kita nggak masuk, tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk masuk, ya silakan. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini, saya akan lebih cenderung tunggu dia selesai kumdet. Ya, selesai kumdet. Jadi mungkin ya moga-moga nanti dia bisa gap down ke daerah mana. Ini soalnya masih ada gap juga di sini yang kebuka ya di daerah 2.400 sampai ke 2.500. Ya siapa tahu dia gap down ke daerah situ, tutup ya, habis itu gap semua kan. Ya siapa tahu habis itu bisa dapat harga yang lebih baik. Gitu ya. Jadi saya pikir hari ini paling cuma itu aja sih. Kita nggak ada update-update yang baru. Oh ya, sama teman-teman mungkin bisa perhatikan yang di daerah global ya. Ada beberapa sentimen yang teman-teman bisa perhatikan. Satu adalah soal Cina sama Filipina. Ya, Cina sama Filipina itu dekat kita soalnya. Ya ini nggak tahu pemanas apa enggak. Kemudian habis itu sama masih kawasan Timur Tengah, terutama Israel ya. Israel yang sekarang udah mulai menggempur Lebanon ya, berarti Hizbullah ya. Berarti udah mulai menuju ke Lebanon ya, dan kabarnya ya ini Iran ya, Iran udah mulai mencoba untuk memanaskan situasi. Jadi ya kita nggak tahu ini apakah akan berlanjut ya, akan berlanjut atau seperti apa. Kemudian dari global sendiri pengakuan terhadap negara Palestina itu udah mulai meluas nih. Sudah mulai meluas. Dan seandainya teman-teman nanti cek aja ya, kalau ini soal internasional saya kurang begitu mengerti. Nah, kalau seandainya Palestina itu dianggap sebagai sebuah negara, berarti apa yang dilakukan oleh Israel kemarin apakah bisa dianggap sebagai apa itu namanya, kayak Rusia ke Ukraina gitu loh, invasi ya invasi negara terhadap sebuah negara yang lain, apakah bisa dianggap seperti itu? Itu nggak tahu sanksinya seperti apa. Nah, apakah bisa disanksi ini Israel? Ya, mengingat kayaknya Amerika masih kuat banget, kemudian Uni Eropa masih kuat banget membela si Israel ini. Ya, nah ini global yang bisa kita perhatikan. Ya, kemudian ada sebuah tren yang juga teman-teman bisa perhatikan. Seandainya kalau ini global ini tidak fluktuasi terlalu gede, nah ada peluang untuk terjadinya cyclical pada komoditas tembaga.
Kita lihat sekarang memang turun ya. Tembaga memang turun ya, tetapi penurunan tembaga mana Cooper? Ini Cooper. Ya, penurunan pada tembaga ini bukanlah membuat trennya itu patah. Ya, teman-teman bisa nanti bisa gambar sendiri lah ya. Ini kan dia retest ya. Setelah dia break, ya kemudian dia retest. Benar nggak? Ya, ini kalau ditarik ya, kayak garis gitu ya. Ya, ini mungkin saja sudah ada saucers-nya di situ kan. Jadi ini break gitu kan. Nah, dia break, kemudian kalau saya mana itunya? Ya, kita lihat. Nah, ini dia udah capai target kan. Nah, target habis itu turun. Ya, ini saya buang ya. Ya, jadi ini udah capai target, kemudian habis itu turun. Nah, penurunan ini teman-teman cek deh. Dia punya struktur. Ya, strukturnya teman-teman cek. Ya, strukturnya nggak membuat dia patah. Ya benar ya, trennya ya. Teman-teman lihat itu turun kan. Ini memang iya high. Ini high kita udah dapat high. Ya, kita udah dapat high di situ ya, kemudian habis itu turun. Nah, turun ya. Nah, kemudian habis itu apa? Ya, lihat weekly deh. Teman-teman kalau lihat weekly, ya ini kan dia break nih. Ya benar nggak? Break, kemudian habis itu retest. Ya, break habis itu retest. Benar nggak? Ya, break dan retest. Ya, kemudian habis itu kalau lihat dari sebelah, dia udah sempat break di high-nya nih. Ya kan? Nah, udah sempat all time high kan? Kemudian habis itu turun. Nah, pada saat dia break all time high, ini tidak konfirmasi dia break nih. Cuma nyentuh doang all time high. Ya nggak ada close di atas kan? Sempat sih close ya. Oh ya, ini sempat close tetapi tidak confirm. Kenapa tidak confirm? Karena tidak ada satu candle yang di atas yang ngikutin pergerakannya. Ini kan close-nya di bawah. Jadi setelah dia naik ke atas, kemudian close di bawah. Ya, benar ya? Nah, tetapi kalau lihat dari ini, dari majornya, ini sebenarnya dia udah habis break, kemudian habis itu retest. Ya, ini kita mau perhatikan nanti. Bagaimana pergerakan dari si tembaga ini. Kalau seandainya ya tidak sampai ngebreak, tidak sampai membuat dia punya tren berubah, ini kan trennya kurang lebih sini. Ya mungkin saya nanti akan turun sampai ke daerah 4 sampai 4,17 ya. Nah, dia bisa turun ke situ. Kalau dia nggak jebol, ini artinya masih ada peluang untuk dia naik kembali. Ya, dia naik kembali. Nah, kalau dia akan naik kembali, berarti ini akan diincar. Ini kan high sebelumnya. Ini akan diincar. Sekitar 5,18 atau 5,2 gitu. Itu tembaga. Jadi teman-teman, kalau tembaga berarti kita ada Aman Mineral, ada MDKA, ada Antam ya. Terus ada tembaga apalagi. Ya kurang lebih itulah ya. 3 itu mungkin teman-teman bisa lihat. Terutama kalau melihat dari 3 yang saya sebut itu, kalau Aman Mineral kan udah terlalu tinggi. Ya udah apa namanya? Udah sangat-sangat di atas kan. Ya, ini ya Aman Mineral ya. Nah, jadi Aman Mineral kita mungkin ini kita anggap sebagai harga mahal kan. Jadi mungkin nanti dia masih akan turun. Nah, ya pilihannya adalah di MDKA. Jadi kalau kita lihat MDKA dulu nih ya, kemarin kan udah sempat kita gambar. Nah, MDKA sendiri itu udah mulai sideways. Ya, udah mulai sideways. Ya, kita menunggu dia selesai nih. Ya, kita menunggu dia selesai ya. Ini udah sideways kan? Kita mau menunggu dia selesai. Ya, nggak tahu dia kelarnya kapan. Tapi yang pasti cuman kita perlu nunggu dua setup kan, money spot atau nggak komen. Udah, itu aja. Tapi yang pasti untuk MDKA sendiri dia udah sideways. Ya. Kemudian habis itu Antam. Antam ini ya karena kita kan udah sempat bersepakat tidak trading di BUMN. Jadi ya makanya kita mungkin ya, nggak akan terlalu perhatikan. Nah Antam sendiri teman-teman kalau lihat dari trendnya itu masih downtrend, tetap masih turun terus kan. Ya masih turun terus ya. Jadi ini bukanlah sebuah pilihan yang teman-teman ambil kalau seandainya nanti tembaga lebih baik. Jadi paling ya akhirnya kita paling ngelihatnya adalah MDKA. Kenapa? Karena dia udah dalam keadaan setupnya kita di set 1. Pilihan kedua adalah Aman Mineral. Aman Mineral tetapi kita harus nunggu agar dia minimal udah mulai sideways. Ya. Nah, kalau untuk yang si Antam, kita masih ingat potensi untuk turunnya masih jauh lebih besar dibandingkan dia akan mulai sideways. Gitu ya. Nah, tetapi ingat ya, walaupun kita punya trend ini, ya kita tetap mesti nunggu konfirmasi.
Ya, konfirmasi kita apa? Satu, ya pergerakan dari harga tembaganya sendiri. Kedua, bagaimana kondisi global. Karena tembaga ini sangat dibutuhkan kalau kegiatan ekonominya berjalan. Udah mulai normal kembali, terutama untuk negara Cina sama India. Karena pengguna pengguna tembaga paling besar itu kan mereka berdua. Ya, pengguna tembaga terbesar itu mereka berdua. Nah, kalau untuk Cina, kita harus lihat penggunaan tembaga saat ini adalah untuk mobil listrik. Ya, mobil listrik Cina kan udah di mana-mana tuh. Yang sekarang mungkin terganggu adalah perang dagang, di mana US sudah mulai mengenakan tarif yang begitu tinggi untuk mobil-mobil listrik Cina. Eropa juga sudah mulai, cuman ini Eropa kayaknya lagi nego. Ya, nah kita ngelihat ya, kalau pasar electric vehicle-nya itu terganggu, nah mungkin akan mengganggu tembaga. Tapi kalau tidak, ya salah satu komponen mobil listrik yang terbanyak, yang terbesar, ya itu adalah tembaga. Ya itu adalah tembaga. Teman-teman mungkin kita udah pernah bahas soal electronic vehicle ya. Apa komoditas apa yang paling besar? Bukan nikel, bukan baterai, tetapi tembaga. Ya ini yang mungkin seringkali di apa ya lepas dari pandangan banyak orang ya. Mereka lebih baik berkonsentrasi pada nikel kan. Ya, tembaga itu adalah salah satu komoditas terbesar yang digunakan di dalam mobil listrik. Ya, itu yang kita lihat. Oke. Ya, paling itu dulu ya. Tapi ya untuk sekarang ya kita cuma bisa memperhatikan. Oke, BRMS gimana? Nih ya, kita masih kita lihat BRMS ya. Kita lihat trennya aja ya. Apa yang terjadi pada BRMS? Nah, yang harapan kita kan adalah dia sideways ya. Ini moga-moga udah mulai berhenti. Ya, moga-moga. Oke, ya nih ya. 115 sampai 125 itu kita berharap adalah dia berhenti di situ. Ya, kita berharap dia berhenti di situ. Ya ini daerah sini. Nah, kalau jebol, kalau sampai mungkin terjadi kayak spring atau apa stop loss hunter gitu ya, maka ada satu lagi pilihan kita adalah di sini. Jadi kalau sampai 115, 125 itu jebol, ya, nah ini mungkin akan jadi tahanan yang lebih kuat. Nih, di 100 sampai 104. Kenapa lebih kuat? Teman-teman bisa nilai ya. Ya, daerahnya ya. Kalau teman-teman lihat ini kalau di scores, kalau dikasih nilai, ya ini ya pergerakannya itu dia berapa lama di situ. Ya pergerakan dia berhenti di situ berapa lama? Sebentar ya, kemudian habis itu naik kan. Nah ini yang sering kita bilang seumpama teman-teman lihat ada sebuah barang diskon, ada satu barang nih diskon ya. Kira-kira kalau dia diskon dipajang nih 50% atau berapa gitu ya, itu bisa tahan berapa lama di daerah situ barang-barang yang ada. Ya pasti sedikit ya. Barangnya sedikit kemudian yang rebutan banyak. Nah, kalau dia rebutan banyak makanya akan mengakibatkan harga naik. Ya, nah kalau dilihat dari sisi angka misalnya angka ya ini misalnya seller. Ya, sellernya ada 10. Bayarnya ada 100. Ya, bayarnya ada 100. Jadi ada 90 buyer yang nggak dapat barang. Tetapi dia bersedia untuk beli lebih cepat gitu loh. Masih daerah-daerah situ. Ya, itu makanya mengakibatkan pergerakan harga itu. Jadi ketimpangan antara buyer sama seller. Ya, kalau begitu ada harga diskon, maka buyer yang nongol itu banyak. Ya, maka akan terjadi pantulan yang sangat cepat. Ya, ini kurang lebih ya kalau misalnya dianalogikan dalam hidup sehari-hari kurang lebih seperti itu. Ya, nah makanya ada dua tempat yang kita lihat. Salah satunya adalah di daerah atas nih. Nah, kalau daerah atas, teman-teman kalau baca chartnya, mungkin tidak akan semenarik yang di bawah. Ya, mari kita lihat dulu ya. Nanti kita lihat ke bawah. Oke, sebentar. IG-nya nggak kelihatan. Nah, teman-teman lihat ya. Bandingin aja ya sekarang ini. Bandingin aja dua daerah itu. Tapi dua daerah itu adalah daerah yang potensi. Oke, nah dia turun. Kemudian di sini berapa lama? Cuma 4 hari. 1, 2, 3, 4 candle, terus habis itu naik. Betul ya? Tapi dia sempat turun untuk retest. Ngambil, kemudian habis itu baru naik. Oke, ini satu daerah kan? Satu daerah. Jadi ini daerah teman-teman perhatikan 115, 125. Satunya lagi adalah, tadi kan udah lihat ya, coba di itu ya, diingat-ingat ya. Nah, satu lagi daerah adalah dia turun, kemudian stay di situ, kemudian habis itu bang.
Ya, dia baru mulai turun di mana? Di daerah sini ya. Terus habis itu tetap naik lagi. Dan dia turunnya itu nggak gede. Ya, nggak lama juga kan, kemudian habis itu naik. Ini yang disebut sebagai rally based rally. Gitu ya. Nah, ingat ya, ingat yang ini ya. Jadi ini daerah yang akan lumayan kuat ya di daerah 100 sampai 104. Nah, bandingkan dengan ini. Ini apa di daerah sini? Ini sebenarnya adalah penurunan harga karena ada unfulfilled order di daerah sana. Ya, ada daerah yang kosong, ada daerah yang tidak seimbang antara buyer sama sellernya nggak seimbang. Karena itulah makanya si buyernya mencoba untuk taking profit, kemudian ngambil kembali order-order yang dibawa yang tadinya belum diangkut gitu, karena naiknya terlalu cepat, ya. Tetapi penurunannya masih menyisakan segini, ya, masih menyisakan segini. Jadi ada peluang di sini itu masih banyak order-order yang belum keangkut, ada peluang ya, oke. Nah, terus habis itu udah sampai sini, dia dengan cepat-cepat naik kembali ya. Mungkin daerah sini sudah mulai keluar sentimen. Ya, ada sentimen, ada apa gitu ya. Mereka mulai cicil buy. Cicil buy-nya malah diikuti oleh pergerakan naik. Oke, nah apa yang terjadi sekarang? Kita lihat ya. Dia balik kembali untuk menyeimbangkan. Nah, masih ada sisa sedikit ini. Ya, di mana yang kita sebut sebagai imbalance. Ya, masih ada ketidakseimbangan sedikit di sini. Ya, karena itulah makanya daerah sini kita boleh katakan ini udah daerah low risk gitu ya, dari 125 sampai ke daerah cepet. 125 sampai ke cepet. Nah, bagaimana kita masuknya? Ya, teman-teman bisa tes sekali di daerah sini. Masuk di 125, berarti ESL-nya harusnya di bawah cepet. Ya, tapi kalau di bawah cepet, itu gede nggak? 20-24%. Nggak mungkin kita pakai itu. Ya, nggak mungkin kita lakukan itu. Karena itulah makanya kita spekulasi buy. Ya, berarti kalau teman-teman ngambil 8%, ya berarti kan kurang lebih di 115 tuh. Ya, nanti habis itu targetin aja ke atas sebentar. Nih. 1 banding berapa ini? 1/7 mungkin dapat kali ya daerah sini. Ya, kalau nggak dapat, ya lebih baik udah. Ini kan baru tes kan, 1/4 aja tes ke daerah sini. Ya, tes ke daerah sini. Dia akan konfirmasi. Konfirmasi gimana? Nanti dia tes ke bawah kan, tes ke bawah, nanti akan ada retest dulu baru naik. Nah, itu konfirmasinya. Oh, gua kalau misalnya mau ngambil, nah gua akan tunggu konfirmasi itu. Tapi kalau misalnya dia naik, kemudian dia tes doang, ya, tes naik, terus habis itu jebol ke bawah, nah mungkin teman-teman akan lebih baik tunggu daerah situ, tunggu daerah bawah. Jadi ya tergantung konfirmasi nanti. Ya kira-kira harga konfirmasinya gimana. Nah kalau tes bawah, kita lumayan nih, risikonya lebih kecil. Ya kemudian habis itu kita bisa targetin di sini atau di sini. Gitu. Ini untuk BRMS. Jadi dua tempat inilah ya, 125, 115 atau di daerah 100 sampai 105. Ya itu dua itu. Teman-teman kalau misalnya mau di 125, 115, teman-teman ya spekulasi. Ya, artinya terus habis itu kalau misalnya mau yang lebih low risk di cepet sampai 105. Nah, bagaimana kalau dia nggak kecepet? Ya, makanya teman-teman bisa spekulasi di daerah 115, 125. Nah, tinggal itu aja, tinggal konfirmasi. Konfirmasinya dia kan masuk nih, ya mantul, kemudian tes lagi. Nah, itu konfirmasi ya, terus habis itu naik. Gitu. Jadi lu baru masuk pada saat konfirmasi. Oke, nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena market kayak gini gitu kan. Kalau enggak, ya nanti berarti dia turun ke situ, naik lagi terus jebol. Nah, jebol berarti ya lu lebih baik tunggu di bawah. Gitu. Nah, bagaimana kalau dia jebol 100? Ya berarti mungkin saja akan downtrend itu. Penurunannya mungkin akan lanjut. Gitu. Ya, jadi kita ngelihat ya dua tempat itu yang murah menurut kita ya sebagai technical. 125, 115 atau di daerah 100 sampai 105. Itu adalah daerah yang kita anggap saat ini adalah harga yang cukup murah untuk si BRMS. Ya, nah sekarang tugas kita apa? Tugas kita untuk memastikan bahwa daerah situ memang ada bayarnya. Bayar nongol kenapa? Karena ada alasan. Nah, alasan itu memang harus konfirmasi apa yang menjadi alasan untuk BRMS, apa alasan untuk bayarnya BRMS nongol di daerah 115, 125. Nongol kembali ya setelah dia udah pernah nongol di daerah-daerah itu sebelumnya. Ya, di daerah 100, di daerah 125. Dia udah pernah nongol. Jadi kita mau lihat dia masih ada nggak daerah situ.
Itu loh ya, itu yang mau kita lihat. Jadi karena itulah makanya kenapa kita konfirmasi. Kita mau lihat dia masih ada nggak di situ. Kalau dia masih ada, maka akan ada pergerakan harga. Ya, ini pokoknya udah kita tinggal lihat itu. Nah, kalau teman-teman mau benar-benar lebih konservatif lagi, kan teman-teman lihat ada trend line di situ ya. Lu bisa tunggu dia break atau tunggu dia change of character. Ya, ada perubahan pada karakternya. Ya, jadi berarti strukturnya tuh tinggal perhatikan. Karena ini masih turun kan. Minornya kan downtrend. Ya, nah lu tinggal tunggu di mana terjadi perubahan pada karakternya. Jadi berarti downtrendnya udah mulai patah, dia akan mulai kembali ke uptrend. Gitu. Kalau lihat harga emas sih memang harga emas potensi ke daerah 2000 2100 ya tadi ya targetnya ya. Nah, kita lihat memang ada potensi turun. Ya, ada potensi untuk harga emasnya turun. Nah, apakah turun lanjut terus? Ini makanya tinggal lihat bagaimana dengan penurunan suku bunga. Kemudian habis itu lihat bagaimana keadaan ekonomi global. Ya, kalau mungkin ada jebakan-jebakan resesi, ya harga emas akan kembali naik lagi. Gitu. Karena itu adalah barang safe haven kan. Nah, kalau sekarang kita melihat bahwa memang tekanan beli pada emas itu mulai berkurang. Kayak Cina udah mulai stop kan, kemudian Singapura juga udah mulai stop karena harganya memang udah tinggi sekali. Jadi lebih baik ya mereka lebih baik tunggu turun aja lah daripada gua kejar terus kan, harganya mahal terus kan, akan tambah mahal kan. Nah, jadi kita lihat ya supply demand untuk emas udah mulai berkurang. Ya, nah kenapa? Karena ada potensi penurunan suku bunga. Nah, kalau suku bunga mulai turun, kita mau lihat juga seberapa kuat nih, seberapa liar lagi si inflasi. Kalau inflasi mulai liar lagi, pasti akan naik lagi. Ya, jadi saya pikir untuk sekarang paling begitu dulu ya teman-teman ya. Kita nanti ketemu lagi hari Rabu ya. Hari Rabu teman-teman yang mau join di Zoom, buat yang di IG maupun yang di Telegram, itu ya tinggal tunggu linknya ya. Nanti mungkin saya akan posting link juga di YouTube ya, jadi di postnya YouTube ya kalau teman-teman nanti ya di YouTube itu pengen join ke Zoom ya, jadi silakan tinggal link itu aja tungguin ya. Biasanya kita posting ya mungkin 1-2 jam sebelumnya kali ya. Baik teman-teman, saya pikir cukup dulu ya untuk hari ini ya. Kita akan ketemu di hari Rabu mendatang ya. Oke, thank you semuanya untuk waktunya. Sampai ketemu. God bless.